Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana caranya seseorang bisa menjadi jago jualan, bisa menjadi top sales di kantornya. Halo orang hebat, The Great People. Di episode kali ini saya mau membahas mengenai rahasia di balik kesuksesan para top sales, terutama di awal karir mereka. Nah, menurut kalian, apakah para top sales ini memang udah hebat dari sononya, atau mereka itu dari awalnya adalah orang yang biasa aja? Nah, nantinya kalian boleh kasih jawaban di kolom komentar ya. Ini berdasarkan dari pengalaman saya dan juga hasil pengamatan kepada para top sales di kantor saya. Rata-rata dari mereka, para top sales ini, awalnya kebanyakan dari mereka bukan berasal atau mempunyai background dari seorang penjual. Dan mereka juga bukan sudah menguasai ilmu atau teknik penjualan yang hebat. Mereka itu terbentuk dari banyaknya pengalaman dan jam terbang bertemu dengan orang lain. Dan mengalami penolakan demi penolakan, dan pastinya juga ada penerimaan atau closing. Nah, ini adalah rumusnya. AS, result, sama dengan A dikali dalam kurung S tambah K. A di sini bicara mengenai aktivitas. Aktivitas bertemu dengan orang lain, melakukan prospecting. S di sini bicara mengenai skill. Pemahaman bagaimana cara menjual, berkomunikasi yang baik, bagaimana caranya melakukan close a sale. K bicara mengenai knowledge, pemahaman mengenai produk Anda dan juga pemahaman mengenai kompetitor produk Anda. Ada pepatah kuno bilang, mau jadi orang sales mesti jago ngomong. Jago ngomong itu bicara mengenai skill. Rupanya dengan rumusan ini kita tahu, untuk menjadi seorang sales yang hebat, mau mendapatkan hasil yang besar, ada 3 unsurnya. Bicara aktivitas, bicara skill, dan bicara mengenai knowledge-nya. Skill dan knowledge itu semua bisa dipelajari. Dengan Anda membaca buku, dengan Anda ikut training-training, Anda ikut seminar-seminar, atau ya salah satunya dengan Anda juga menonton video-video di saya. Bicara skill dan knowledge itu adalah bicara mengenai kemampuan. Manusia itu bukan kekurangan kemampuan. Bahayanya adalah kalau manusia kekurangan kemauan. Disitulah letaknya yang namanya A, aktivitas. Nah, rumus ini dipakai untuk menjadikan acuan untuk Anda bisa evaluasi diri. Mengapa hasil Anda saat ini belum sesuai dengan apa yang Anda harapkan? Di poin mana, di unsur mana Anda kurang? Apakah aktivitasnya, apakah skillnya, atau apakah knowledge-nya? Saya ambil contoh permisalan. Misalkan kita ambil nilai 1 sampai dengan 10. Aktivitas nilai 1 artinya itu malas sekali orangnya. Kalau 10 berarti aktivitas nilai 10 itu orangnya rajin sekali. Bahkan bukan hanya rajin tapi konsisten. Kalau bicara skill, nilai 1 itu adalah orang yang mungkin belum pernah mengerti dunia sales, tidak mengerti bagaimana cara menjual. Kalau bicara nilai 10 berarti skill orang ini jago sekali ngomong, ya. Atau boleh dibilang dia punya background sales sebelumnya, sempurna lah menjadi orang sales. Bicara knowledge nilai 1 berarti dia belum ada pemahaman sama sekali mengenai produk yang dia jual. Kalau 10 berarti dia sudah mengerti banget mengenai produk ini, prosedurnya, sampai dengan detail produknya. Dengan rumusan ini kita bisa menghitung. Anggaplah skill dan knowledge yang kita punya, yang kita miliki itu rata-rata. Nilainya 5. Aktivitas kita itu kita orang malas sekali, berarti nilainya 1. Hasilnya adalah A-nya 1, skill dan knowledge-nya 5. Berarti 1 dikalikan 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, kalau mau mendapatkan hasil yang lebih bagus, kita ambil contoh setengah rajin. Berarti nilai aktivitas kita 5. A-nya 5, skill dan knowledge-nya juga sama-sama 5. 5 kali
5 ditambah 5 sama dengan 50. Nah, dari sini kita belajar bahwa dengan hanya kita merubah aktivitas yang tadinya aktivitas kita males dengan nilai 1 menjadi setengah rajin dengan nilai 5, itu memberikan efek hasil yang cukup signifikan, 5 kali lipatnya. Dan perlu dijadikan catatan juga bahwa 100% aktivitas itu kontrolnya ada di Anda. Memang skill dan knowledge bisa ditingkatkan, bisa dilatih. Tapi butuh waktu. Tidak dalam waktu yang singkat Anda bisa menaikkan skill dan knowledge itu menjadi lebih baik. Skill dan knowledge akan semakin baik jika jam terbang, experience, pengalaman-pengalaman Anda juga banyak. Artinya, aktivitas Anda pun harus banyak. Learning by doing. Dengan Anda melakukan, Anda belajar. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi, sekali lagi saya mau bilang bahwa dengan Anda meningkatkan aktivitas Anda, secara otomatis Anda sedang meningkatkan skill dan knowledge Anda. Begitu pula dengan Anda menjadi orang yang malas, berarti skill dan knowledge yang Anda dapatkan hanya dari pembelajaran-pembelajaran dan Anda tidak mendapatkan pengalaman dari guru yang terbaik, yaitu adalah customer Anda. Itu sebabnya di dunia sales ada pepatah. Untuk menjadi seorang sales yang hebat, harus work smart. Work smart nggak akan pernah Anda dapatkan kalau Anda tidak banyak bertemu dengan customer Anda. Karena dari customer Anda lah Anda dapat pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Karena sesungguhnya gurunya dunia sales, gurunya seorang penjual itu adalah customernya. Dengan Anda bertemu banyak customer, berarti Anda banyak aktivitas. Sehingga work smart bisa dibilang comes from work hard. Anda bisa bekerja dengan work smart kalau Anda sudah melakukan dengan work hard. Jadi rahasia para top sales itu adalah mereka menggunakan waktu yang efisien. Pekerjaan mereka sangat efektif, tapi hasilnya maksimal. Rasio mereka bertemu dengan customer, bertemu 1 atau 2 customer bisa melakukan close a sale, closing. Mengapa? Karena mereka bekerja dengan work smart. Jadi untuk Anda yang mau sukses menjadi seorang penjual yang hebat, tingkatkan terus performa aktivitas Anda. Yang tadinya mungkin sehari Anda ketemu 1 orang, tingkatkan menjadi sehari bertemu 2 orang. Tingkatkan lagi menjadi sehari bertemu 3 orang. Maka suatu saat nanti Anda akan menjadi jajaran para top sales di kantor Anda. Rajin, akhirnya meningkatkan skill dan knowledge Anda. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman boleh like dan juga share. Dan pastikan kalau Anda belum bergabung dengan channel Gencarnet, Anda boleh subscribe channel ini. Karena masih banyak pengalaman-pengalaman yang akan saya bagikan, baik di seputar sales, dunia sales, ataupun di dunia leadership. Salam orang hebat, the great people.